Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas soal fisika UTBK tahun 2019. Jadi saya sudah ambil satu paket soal dan ternyata dari satu paket itu terdapat 10 soal mekanika, 4 soal kalor, 4 soal listrik magnet, dan 2 soal gelombang. Kebetulan tidak ada soal fisika modern, jadi kalian bisa lihat polanya. Soal yang paling sering muncul di tes itu memang selalu soal tentang mekanika, disusul dengan materi listrik magnet dan kalor. Namun gelombang dan fisika modern ini biasanya jumlah soalnya memang sedikit, tetapi ini hanya kebetulan fisika modernnya tidak ada. Fisika modern bisa saja muncul di soal-soal tes masuk perguruan tinggi negeri. Kita langsung soal pertama. Satuan berikut yang bukan merupakan satuan besaran pokok adalah. Jadi ini soal paling mudah, jangan sampai kalian salah. Kalian harus hafal besaran pokok dan satuannya. Jadi terlihat di sini yang bukan merupakan satuan dari besaran pokok itu adalah watt. Karena watt itu satuan dari daya. Dan daya itu adalah besaran turunan. Jadi jawabannya adalah D. Baik, kita lanjut soal fisika yang kedua. Mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh dengan kecepatan konstan berturut-turut 20 meter per sekon dan 30 meter per sekon. Pada saat T sama dengan titik-titik-titik sekon, keduanya terpisah sejauh 1200 meter. Jadi di suatu ketika setelah berjalan, keduanya terpisah pada jarak 1200 meter. Nah, karena kecepatan mobil A dan B itu adalah 20 dan 30, maka jarak antara A dan B itu dapat kita misalkan 2x dan 3x, karena jarak sebanding dengan kecepatan pada gerak lurus beraturan atau yang kecepatannya konstan. Jadi di sini bisa kita lihat 1200 itu adalah 5x, sehingga x sama dengan 240. Maka mobil A yang bergerak sejauh 2x berarti sudah menempuh 480 meter. Ya, pilihannya bisa A atau D. Nah, karena kecepatannya 20 meter per sekon, menempuh 20 meter setiap 1 sekon, berarti untuk mencapai 480 meter dia butuh waktu sebanyak 24 sekon atau 480 dibagi 20. Jadi jawabannya juga D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Suatu balok bermasa 2 kg berada pada bidang datar licin seperti pada gambar. Nah, pertanyaannya adalah berapakah gaya normal yang bekerja pada balok dan percepatan balok? Di sini kita perhatikan 4F/5 itu adalah 8 ya, karena F bernilai 10. Kemudian 3F/5 adalah 6. Nah, kita hitung gaya normalnya dulu. Artinya kita perhatikan gaya yang vertikal, yang bekerja pada sumbu vertikal. Ada gaya berat sebesar 20 Newton, berarti gaya normal sebagai gaya penyeimbang seperti yang digambar dengan vektor biru itu adalah untuk menyeimbangkan gaya 20 dan 8. Jadi gaya biru atau gaya normal menyeimbangkan 28 Newton atau nilainya sama dengan 28 Newton. Jadi pasti jawabannya yang C. Kita tidak perlu lagi bahas yang percepatannya. Soal berikutnya masih mirip dengan soal sebelumnya. Pertanyaannya adalah perpindahan balok selama T detik pertama. Nah, untuk menghitung percepatan,
perpindahan, kita harus hitung terlebih dahulu percepatan dari balok ini. Nah, kita lihat gaya horizontal itu adalah 6 Newton, 3F/5. Gaya 6 Newton ini adalah gaya yang menggerakkan balok. Nah, karena lantainya licin, maka 6 Newton itu adalah satu-satunya gaya yang bekerja untuk menggerakkan balok. Tidak ada gaya gesekan yang menghambatnya. Sehingga kita langsung gunakan rumus F sama dengan MA. 6 sama dengan 2A karena masanya 2 kilo, maka A sama dengan 3. Artinya perpindahan sesuai dengan rumus V0T tambah setengah AT kuadrat. V0, ini kita masukkan angka negatif karena dari pernyataan dia mengatakan kecepatan pada saat T sama dengan 0 adalah 2 meter per sekon ke arah kiri. Berarti arah gerakan awalnya itu berlawanan dengan arah kecepatan awalnya berlawanan dengan arah gaya. Jadi di sini V0-nya bernilai negatif. Nah, sehingga jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal tentang magnet. Ada partikel bermuatan positif Q bergerak dengan kecepatan V memasuki daerah bermedan magnetik konstan B. Kita perhatikan, arah kecepatan yang digambar dengan vektor merah itu dapat kita proyeksikan kedua sumbu vertikal dan horizontal. Nah, sesuai dengan rumusan trigonometri, dapat kita hitung nilainya. Nah, untuk arah vertikal yang biru, dia tidak dipengaruhi oleh medan magnet karena antara medan magnet dan kecepatan biru itu searah, segaris atau sejajar, sehingga nilai kecepatan yang biru itu akan konstan pada arah vertikal. Namun yang hijau pada arah horizontal saat dia memasuki medan magnet, artinya arah kecepatan tegak lurus dengan medan magnet, maka akan menghasilkan gaya Lorentz. Ingat, muatan bergerak di dalam medan magnet menimbulkan gaya Lorentz. Sehingga efeknya adalah muatan akan bergerak melingkar di dalam medan magnet tersebut. Sehingga, misalnya kita anggap ini muatannya yang kuning itu bergerak, saat memasuki medan magnet, lintasannya akan melingkar sambil ke bawah. Jadi yang ke bawahnya akibat yang biru itu, yang melingkar itu akibat yang hijau, sehingga bisa kita tentukan lintasannya itu berbentuk seperti kumparan atau solenoida dengan sumbu sejajar medan magnetik. Jadi jawabannya adalah yang D juga. Kebetulan sama dengan jawaban sebelumnya ya, yang D. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Ini masih mirip, tapi pertanyaannya adalah gaya yang bekerja pada partikel. Nah, gaya yang bekerja pada partikel itu adalah gaya Lorentz. Seperti yang tadi sudah disampaikan, rumus gaya Lorentz itu kan Bq V ya. Yang kita pakai V itu adalah yang hijau atau V sin 60 derajat, setengah V akar 3. Jadi, gaya Lorentz-nya dapat kita hitung Bq V/2 akar 3 atau jawabannya yang C. Baik, soal berikutnya yang merupakan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Nah, ini sudah sangat jelas ya, jawabannya adalah diperkecil maya tegak. Namun seandainya kalian lupa, kalian dapat menggambarkan proses pembentukan bayangan pada cermin cembung. Jadi cermin cembung itu memiliki titik fokus di belakang cermin karena kelengkungannya memang menuju ke belakang cermin kan. Nah, kita gambarkan di sini bendanya. Nah, saat sinar datang sejajar sumbu utama, dia akan dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Selanjutnya sinar berikutnya
Seandainya sinar seolah-olah menuju fokus, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kita bisa lihat di sini, pantulan sinar 1 dan 2 itu tidak akan berpotongan karena mereka saling menjauh. Jadi yang dapat kita lakukan adalah menggambar perpanjangan sinar pantul ke daerah belakang cermin, dan mereka berpotongan di sini membentuk bayangan, sehingga bayangan terbentuk di belakang cermin dengan sifat diperkecil dan tegak. Dan dia bersifat maya karena terbentuk dari perpanjangan sinar pantul, bukan dari sinar pantul yang asli. Oke, sekian dulu untuk bagian 1. Nanti kita akan lanjutkan di bagian kedua.